Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun judul khutbah di Jumat yang mulia ini adalah cara hidup yang bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah kepadanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ibadah dalam arti bahasa ialah bentuk kita sebagai hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan tujuan ikhlas mengharapkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah di dalam Islam itu bermacam-macam. Ada ibadah harian, ada pula ibadah mingguan. Dalam satu hari kita sholat 5 kali. Dalam satu pekan, satu minggu kita sholat Jumat 1 kali. Dan dalam 1 tahun kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1 kali dan Idul Adha 1 kali. Itulah merupakan macam-macam ibadah yang tampak dan rutin kita kerjakan dalam kehidupan kita selagi nafas masih ada di badan ini. Selain daripada itu masih banyak bentuk-bentuk ibadah yang lain, seperti berzikir, sedekah, membaca Al-Quran, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, beramal soleh, yang pastinya tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada dasarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah, mengandung makna merendah untuk selalu khusyuk, khudu', untuk menundukkan kepala, taat dan patuh, seraya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia adalah makhluk yang pantas selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap perbuatan yang dilakukan manusia, baik maupun buruk, tidak menimbulkan pengaruh dan akibat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu akan dikembalikan kepada kita dan akan diperhitungkan kelak di yaumil akhir nanti. Allah taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizzalimina lil 'abidin." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, zalim, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Quran surah Al-Fussilat ayat 46. Pada dasarnya semua bentuk pengabdian dan ibadah yang kita lakukan selama kita hidup
adalah untuk diri kita sendiri. Karena yang memberikan kenikmatan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan umur, bahkan yang memberikan surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, maka jangan mengharapkan surga di yaumil akhir nanti. Ketika saat ini kondisi badan kita sakit dan kita tidak mau beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan minta sehat. Setelah apa hari ini yang telah kita lakukan dengan rezeki yang begitu banyak, tapi di mata kita tetap sikit, tanpa ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta tambah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersyukur. Selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini maupun hari esok. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa sampai kepada membahayakan aku. Lalu kamu akan membuat bahaya kepadaku, dan kamu sekalian tidak akan bisa sampai memberi manfaat kepadaku. Lalu kamu sekalian akan membuat manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga yang paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya sangat takwa kepadaku, maka yang demikian itu tidak akan menambah kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, wahai hambaku, seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga yang paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya sangat durhaka, maka yang demikian itu pun tidak akan mengurangi kerajaan dan kekuasaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, agar setiap aktivitas kehidupan kita dapat bernilai ibadah, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, kita harus menata niat yang benar, meluruskan niat, menjalankan segala aktivitas dan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dari hal-hal yang kecil, dari memakai baju, memulai makan, bangun dari tidur, memulai pekerjaan, sebaiknya kita melakukan dan memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap pekerjaan yang didahulukan dan dimulai dengan bacaan Bismillah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala meridhoi hamba-hambanya yang selalu memulai setiap pekerjaan apapun itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, melakukan usaha perdagangan dengan cara yang jujur, tanpa melakukan transaksi riba dan merugikan orang lain yang berbelanja. Menjadi saudagar yang bijaksana, memberikan barang-barang yang bagus tanpa menyembunyikan barang yang bagus dan meletak barang yang tidak bagus di atasnya. Berniagalah untuk dirimu dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari hasil perniagaan itu beramal solehlah untuk selalu bersedekah, agar perniagaan itu, usaha yang kita lakukan, tetap dapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terhindar dari dosa-dosa yang besar. Ketiga, setiap pekerjaan dan usaha yang kita lakukan hendaklah kita laksanakan, kita kerjakan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan rahmat dan hidayahnya. Jangan sampai semua itu membuat kita lalai dan lupa kesuksesan yang kita raih hari ini tak luput dari tangan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai
apa yang kita capai hari ini adalah bentuk kerja keras kita sendiri. Padahal tanpa kita sadari, semua itu adalah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya, maka hari ini yang sukses tidak akan mampu sukses seperti hari ini. Dan kenikmatan yang dia nikmati hari ini dalam hitungan hari, minggu, bahkan tahun akan hilang dengan seketika. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang keempat, setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan semuanya haruslah kita laksanakan dan kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam, tidak berlaku zalim, tidak disertai tindakan tipu menipu, tidak berdusta, tidak berkhianat, dan tidak pula merampas hak-hak orang lain dan merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, setiap pekerjaan dan usaha haruslah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Sungguh orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dengan akhlak yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kegiatan yang ia lakukan sampai pun ada orang yang iri kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkina." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan suatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kelima tadi, marilah kita sama-sama kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kelima tadi sudah kita laksanakan, maka jangan lupa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas kita bukan hanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita juga untuk menyelamatkan umat-umat muslim, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Karena apa yang kita miliki hari ini semata-mata tidak milik kita pribadi, hanya titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Jika Allah berkehendak hari ini kenikmatan yang kita miliki akan dicabut, maka sampai situlah kita baru sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memantau hamba-hambanya dan selalu memantau gerak-geri dan apa yang dilakukan oleh hambanya semasa dia hidup di dunia ini. Kiranya jelaslah bagi kita bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka amal perbuatan tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rahmat kepada diri kita sendiri. Dengan begitu pula kita telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmat dan petunjuk kepada kita dengan penuh ketaatan, kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dunia dan kelak kita selamat dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin.